Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari S1 kelompok 3 akan menjelaskan teori bab 11, yaitu perencanaan jaringan kerja atau network planning. Nama kelompok kami yang akan dijelaskan pertama oleh Ayu Nisa Fitri, kedua Dura Bulania, ketiga Miza Antia, keempat Dia Adnanda. Oke, simak baik-baik ya videonya. Oke teman-teman, langsung masuk ke poin yang pertama ya, yaitu hakikat network planning. Di sini ada definisi network planning. Menurut Bapak Edi Harjanto yang mendefinisikan bahwa network planning atau jaringan kerja adalah satu model yang banyak digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang produknya berupa informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam diagram jaringan kerja yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian network planning adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan kebergantungan antara setiap pekerja yang digambarkan dalam diagram network. Nah, itu poin yang pertama. Kita masuk poin yang kedua, yaitu manfaat network planning. Handoko mengemukakan manfaat network planning bagi suatu proyek. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, perencanaan suatu proyek yang kompleks. Yang kedua, scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. Yang ketiga, mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dana yang tersedia. Yang keempat itu, scheduling ulang untuk mengatasi hambatan. Yang kelima, menentukan trade-off kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Yang keenam, menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek. Nah, itu poin yang kedua teman-teman. Kita masuk lagi poin yang ketiga, yaitu kegunaan network planning dalam manajemen proyek. Di sini yang pertama itu berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek. Yang selanjutnya itu kegiatan-kegiatan mana yang bersifat kritis dan hubungannya dengan penyelesaian proyek. Yang selanjutnya lagi, apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, bagaimana pengaruh terhadap sasaran jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, itu poin yang ketiga. Yang selanjutnya poin yang keempat, kegiatan, peristiwa, dan lintas kritis. Menurut Handoko, mengatakan bahwa kegiatan atau activity merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan. Kegiatan mengkonsumsi waktu dan sumber daya, serta mempunyai waktu mulai dan waktu berakhir. Dari mempunyai waktu mulai dan waktu berakhir akan menjadi suatu peristiwa atau kejadian ya teman-teman ya. Sedangkan lintas kritis adalah lintasan dengan jumlah waktu yang paling lama dibandingkan dengan semua lintasan yang lain. Jadi pengertian-pengertian di atas dapat diketahui jika antara kegiatan, peristiwa, dan lintas kritis saling berhubungan. Yang terakhir itu poin yang kelima, beberapa ketentuan dalam network planning. Di sini menurut Handoko lagi mengemukakan ketentuan dalam network planning. Ada 5 poin, yaitu yang pertama, sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahuluinya harus selesai dilakukan. Udah jelas ya teman-teman. Yang kedua, gambar anak panah hanya menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan dan panjang anak panah serta letaknya tidak menunjukkan letak pekerjaan. Akan dijelaskan oleh teman saya, Mia. Yang selanjutnya, nodes, lingkaran yang menunjukkan kejadian diberi nomor sedemikian rupa sehingga tidak terbatas nodes yang memiliki nomor sama. Yang keempat itu dua buah kejadian atau event, nama dapat dihubungkan oleh suatu kegiatan anak panah. Yang terakhir, network hanya dimulai dari suatu kegiatan awal initial event yang sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahuluinya. Materi akan saya lanjutkan. Di sini ada yang B, yaitu simbol-simbol dalam network planning. Yang pertama ada network diagram, berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan. Kalau maksudnya di sini adalah dengan network diagram ini dapat dilihat kaitan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam dan dapat diketahui atau lintasan mana yang kritis. Yang kedua yaitu jumlah simbol yang digunakan dalam network diagram. Menurut Ali, jumlah simbol yang digunakan dalam sebuah network diagram minimal 2 macam dan maksimal 3 macam. Yang A di sini ada anak panah, hanya melambangkan sebuah kegiatan. Pada umumnya nama kegiatan dicantumkan di atas anak panah dan lama kegiatan ditulis di bawah anak panah.
Nah, terdapat pada contoh gambar 11.1 di situ. Maksudnya, pada umumnya nama kegiatan dicantumkan di atas anak panah dan lama kegiatan itu dicantumkan di bawah anak panah. Itu ada keterangannya, yang nomor 1 miring ke atas, yang 2 itu garis patah-patah ke atas, yang 3 itu horizontal, yang keempat miring ke bawah, yang kelima garis patah ke bawah, dan yang keenam garis sangkung. Anak panah terputus-putus melambangkan hubungan antar peristiwa. Cara menggambarkan anak panah yang terputus-putus sama dengan cara menggambar anak panah biasa. Hubungan antara peristiwa tidak perlu diperhitungkan dan karenanya tidak memiliki nama dan perhitungan waktu, sumber daya, dan ruangan. Lamanya dihitung sama dengan 0, tetapi harus ada jika diperlukan untuk menyatakan logika kebergantungan kegiatan yang patut diperhatikan. Selanjutnya yang B itu ada lingkaran, melambangkan peristiwa selalu digambar berupa lingkaran yang terbagi atas 3 ruangan, yaitu ruangan sebelah kiri, ruangan kanan atas, dan ruangan sebelah kanan bawah. Contohnya pada gambar 11.2 yaitu lingkaran kegiatan. Yang pertama itu ada ruangan sebelah kiri, merupakan tempat bilangan atau huruf yang menyatakan nomor peristiwa. Nomor peristiwa ini bisa pula dinyatakan berupa simbol atau variabel dengan huruf N, I, atau J. Terus selanjutnya ada ruangan sebelah kanan atas, merupakan tempat bilangan yang menyatakan nomor hari untuk satuan hari yang merupakan saat paling awal peristiwa yang bersangkutan mungkin terjadi. Selanjutnya ruangan sebelah kanan bawah merupakan tempat bilangan yang menyatakan nomor hari untuk satuan hari untuk satuan waktu hari yang merupakan saat paling lambat peristiwa. Ada keterangan yang berupa N sama dengan nomor peristiwa, SPAN sama dengan saat paling awal peristiwa N mungkin terjadi, SPLN yaitu saat paling awal peristiwa N boleh terjadi, SN sama dengan SPLN dikurangi SPAN sama dengan tengah waktu atau slack peristiwa. Ketiga, ada hubungan antar simbol dan kegiatan. Menurut Soeharto, hubungan antar simbol dan kegiatan ini dinyatakan sebagai berikut. Yang A, ada aktivitas B baru dapat dimulai sesudah aktivitas A selesai dikarenakan hubungan sering. Contohnya bisa dilihat pada gambar 11.3, yaitu aktivitas B baru dapat dimulai sesudah aktivitas A selesai dikerjakan, yaitu dimaksud hubungan sering ini. Selanjutnya yang B, aktivitas B baru dapat dimulai sesudah aktivitas A selesai. Demikian pula aktivitas C baru dapat dimulai jika A sudah selesai. Contohnya pada gambar 11.4 yaitu aktivitas B. Selanjutnya yang C, aktivitas C bergantung pada atau harus didahului oleh aktivitas A dan X. X itu yang berarti aktivitas B. Selanjutnya yang D, aktivitas C bergantung pada atau harus didahului oleh aktivitas A dan X. X itu berarti aktivitas B. Selanjutnya ada penyusunan jaringan kerja menurut Heiser and Rider. Yang pertama, menginvestasikan kegiatan-kegiatan. Jadi, di suatu proyek, dia menentukan kegiatan-kegiatan dan memecahkannya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan proyek. Atau dijadikannya kelompok kegiatan yang merupakan komponen proyek. Yang kedua, menyusun hubungan antar kegiatan. Pada langkah ini, disusun kembali kegiatan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, menyusun network diagram yang menghubungkan semua kegiatan. Hubungan antara kegiatan yang telah disusun pada butir kedua atau tahap kedua disusun kembali menjadi urutan yang sesuai. Dan yang keempat, menetapkan waktu untuk setiap kegiatan. Jadi, ini memberikan ketetapan waktu untuk ke setiap masing-masing kegiatan. Yang kelima, ada mengidentifikasi jalur kritis atau critical path pada network diagram. Maksudnya, jadi dari network diagram yang disusun pada tahap ketiga, dilakukan perhitungan laju dan perhitungan mundur. Dari kedua perhitungan tersebut, dihitung plot dan diidentifikasi jalur kritisnya. Dan terakhir ada melakukan analisis waktu, biaya, dan sumber daya. Yang pertama ada menentukan kurun waktu proyek yang optimal. Dan yang kedua, ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek, misalnya keperluan tenaga kerja. Selanjutnya ada metode PART, yaitu menurut Scott. PART adalah metode penjadwalan proyek yang berdasarkan jaringan yang memerlukan 3 dugaan. Waktu untuk setiap kegiatan optimal, paling mungkin, dan spesifik. Nah, waktu optimis itu adalah waktu kegiatan jika semuanya berjalan dengan baik, tanpa hambatan-hambatan atau penundaan. Selanjutnya ada waktu paling mungkin.
Waktu paling mungkin itu adalah waktu kegiatan yang akan terjadi jika suatu kegiatan dilaksanakan dalam kondisi normal dengan penundaan-penundaan tertentu yang dapat dikurangi. Nah, waktu pesimis. Waktu pesimis itu kegiatan bisa terjadi hambatan atau penundaan lebih semestinya. Kita lanjut ke bagian D, yaitu analisis skala waktu optimal network planning. Menurut Soeharto, terdapat dua cara untuk melakukan analisis waktu optimal, yaitu menggunakan perhitungan maju dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir dan menggunakan perhitungan mundur mulai kegiatan akhir kembali ke kegiatan awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan maju terlebih dahulu. Ada contoh soalnya. Oke, mulai dari soalnya. Ini dia tabel soalnya. Sesuai dengan prosedur perhitungan masalah paling awal menurut Ali, cara menghitungnya adalah hitung atau tentukan saat paling awal dari peristiwa-peristiwa mulai dari nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal. Karena kita pakai abjad, yaitu ini adalah A, B, C, dan D. Kegiatan dahulunya A, B, dan C. Waktu minggunya 1, 2, 3, dan 4. Ini contoh ya. Nah, sebelum pengerjaannya kita beritahu terlebih dahulu, yaitu kita buat lingkaran seperti ini, sedangkan A ini adalah nama kegiatan dan misalkan ini waktu kegiatannya adalah 2, dan IF adalah earliest finish yaitu selesai tercepat, LV yaitu latest finish selesai terlama. Nah, ini untuk pekerjaan atau perhitungan mundur yaitu di sini. Nah, kita lanjut ke perhitungan majunya. IS adalah earliest start mulai tercepat, dengan LC yaitu latest start yaitu mulai terlama. Nah, ini sudah diketahui, maka kita lanjut ke pengerjaan perhitungan maju. Nah, perhitungan maju yaitu karena dia tidak mempunyai kegiatan pendahulu, maka kegiatan pendahulunya adalah 0 atau tidak ada. Nah, di sini kurun waktu itu adalah waktu kegiatan. Nah, waktu kegiatannya adalah 1 waktu per minggu. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 ini adalah waktunya. Kita tulis dulu kenapa bisa terdapat jaringan seperti ini. Nah, dari A kita buat jaringan ke B itu karena dia dari kegiatan B ke kegiatan pendahulu A, maka dari A kita nyambung ke kegiatan B. Nah, ke bagian C itu kegiatan pendahulunya adalah A, maka dari A kita ke bagian C nya itu nyambung ke A. Nah, dari bagian C kenapa sama B nyambung ke D? Karena dari D kegiatan pendahuluannya B dan C, maka nyambung. Oke, dari sini sudah mengerti. Nah, waktu kegiatan. Nah, karena waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah waktu paling awal ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. Maka di bagian A ini karena dia tidak ada pendahulu maka ditambah 1, maka hasilnya adalah 1. Dari 1 ini kita nyambung ke B. Nah, 1 ditambah 2 adalah 3. Lanjut, dan seterusnya. Bagian C juga sama, sampai ke bagian D. Maka, waktu penyelesaian proyeknya adalah hasilnya 8. Nah, kita lanjut ke perhitungan mundur. Perhitungan saat paling akhir dipakai prosedur menghitung saat paling akhir menurut Ali yang menyatakan bahwa hitung atau tentukan saat paling akhir peristiwa mulai dari nomor maksimal, kemudian mundur berturut-turut sampai nomor 1. Waktu mulai paling akhir suatu kegiatan adalah, nah ini adalah waktu paling akhir suatu kegiatan, akhirnya adalah 8. Nah, 8 ini kita waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu kegiatan yang bersangkutan, yaitu LS disama dengan LV dikurangi D. Nah, dari sini 8 dikurangi 4, maka hasilnya 4. Nah, kita nyambung ke bagian B dan C karena dia menyambung hasil dari akhir di bagian D ini kita sambung ke bagian B dan ke bagian C. Maka dari bagian B dan C dikurangi dan hasilnya waktu mundur sama dengan cari angka terkecil jika lebih dari aktivitas. Maka angka terkecilnya adalah 1. Kita masukkan 1 ke bagian A. 1 dikurangi 1 tidak ada. Nah, maka itu penjelasan penyelesaian maju dan penyelesaian mundur. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip dalam menentukan perkiraan waktu. Nah, yang pertama, ada tingkat keahlian dan pengalaman staf atau orang yang membuat perkiraan waktu tersebut memenuhi syarat kebutuhannya.
Nah, yang kedua, perkiraan atau estimasi harus berdasarkan perhitungan produksi kerja dari tenaga kerja atau tim kerja per hari, dari produksi hasil kerja peralatan kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan yang bersangkutan. Nah, yang ketiga adalah semua perencanaan waktu aktivitas harus didokumentasikan. Nah, yang keempatnya, selama pelaksanaan proyek yang sudah diperhitungkan harus ditinjau kembali untuk memastikan agar tidak ada hambatan yang timbul. Yang kelima, apabila aktivitas memerlukan sponsor dan lain-lain, komitmen harus ditulis yang dibuat. Nah, yang keenam, pada tahap estimasi yang dilakukan staf atau orang yang membuat perkiraan waktu tidak boleh memperhitungkan adanya pelanggaran atau kemungkinan tidak terduga yang sifatnya bukan kebiasaan perhitungan teknis yang lazim. Oke, yang terakhir yaitu pemeriksaan yang memenuhi syarat logika dan teknis harus selalu dilakukan. Nah, sekarang bagian nomor 4 tentang kelas program atau percepatan pelaksanaan pekerjaan. Dan di sini saya akan menjelaskan kelas program atau percepatan pelaksanaan pekerjaan berarti itu memperpendek umur atau memperpendek pelaksanaan proyek tersebut. Ini tuh dikemukakan oleh Soeharto. Nah, di sini juga ada yang dikemukakan oleh menurut Mahendra. Kalau menurut Mahendra, dia ada 2 alasan yang dilakukan kelas programnya tersebut, yaitu yang pertama, kegiatan proyek yang bersangkutan diharapkan segera selesai sebab sudah merupakan keputusan dan disetujui manajemen atau pemilik proyek dengan suatu alasan tertentu. Dan yang kedua, karena terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek yang telah melebihi batas toleransi tertentu dan dinilai oleh manajemen atau pemilik proyek akan sangat mempengaruhi kelancaran dan batas waktu penyelesaian proyek tersebut. Oke, next ya. Di sini kan ada A, kurun waktu, B, biaya normal, C, kurun waktu dipersingkat atau cross time, yang keempat D, biaya untuk waktu. Jadi kurun waktu itu adalah kurun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan hingga selesai dengan cara yang efisien. Tetapi di luar pertimbangan adanya kerja lembur dan usaha-usaha khusus yang lainnya seperti menyewa peralatan yang lebih canggih atau barang-barang yang supaya program atau proyek tersebut selesai dengan waktu yang normal. Terus yang B itu ada biaya normal ya. Biaya normal itu biaya langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu normal. Jadi waktu sama biaya itu balance. Jadi gimana caranya si waktu sama biaya itu sama-sama normal, jadi saling menguntungkan gitu. Terus yang ketiga itu ada kurun waktu dipersingkat atau crash time. Pengertiannya itu yaitu waktu tersingkat untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang secara taktis masih mungkin. Dalam hal ini sumber daya dianggap bukan merupakan hambatan. Terus yang keempat, biaya untuk waktu yang dipersingkat atau crash cost. Biaya untuk waktu yang dipersingkat, crash cost, yaitu jumlah biaya langsung untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kurun waktu singkat. Jadi gambarnya ini hubungan antara waktu dan biaya. Di sini ada garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Nah, di sini keterangannya CN itu biaya normal, CC itu biaya percepatan, TC itu waktu setelah dipercepat, TN yaitu waktu normal. Nah, di sini di titik normal yang bagian A ini di sini adalah waktu ya, waktu. Nah, di bagian B itu adalah biaya. Nah, di sini ada juga waktu normal, waktu dipersingkat, dan biaya untuk waktu dipersingkat. Nah, di sini ada titik normal dan biaya normal. Nah, sekarang yang terakhir ya, nomor 5, yaitu meratakan sumber daya manusia. Di sini juga Soeharto menyatakan bahwa aspek lain yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara jadwal dan sumber daya manusia adalah usaha memakainya secara efisien. Sumber daya yang berbentuk tenaga kerja, karena tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting. Di sini juga ada pemerataan sumber daya dengan CPN dapat dikerjakan dengan cara grafis. Pertama-tama membentuk koordinat X dan Y. Pada Y dicantumkan sumber daya, misalnya tenaga kerja, sedangkan sumbu X menunjukkan kurun waktu. Dicari jalur kritis dan flow-up jaringan kerja dari proyek yang diteliti, kemudian komponen-komponen kegiatan proyek digambarkan pada koordinat yang telah disiapkan. Di sini tuh ada contoh, jika diketahui jumlah kebutuhan sumber daya untuk setiap kegiatan, di sini ada
Yang pertama ada kegiatan A sebanyak 20 orang selama 6 hari, terus kegiatan B sebanyak 15 orang selama 3 hari, kegiatan C sebanyak 15 orang selama 3 hari. Yang D sebanyak 10 orang selama 3 hari, yang E sebanyak 15 orang selama 3 hari, yang F sebanyak 35 orang selama 3 hari, yang G sebanyak 5 orang selama 3 hari. Sebenarnya di sini tuh ada jaringan yang digambarkan skala waktu dan memakai early staff. Itu tuh grafis kebutuhan tenaga kerja apabila dimulai dan diselesaikan saat paling lambat setelah diratakan. Perbandingan antara gambar yang tadi yang saya tunjukin yang 11-11 dan gambar 11-12. Nah ini 11-12 nya, yang 11-11 nya itu yang tadi sebelumnya. Dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap schedule kebutuhan tenaga kerja. Setelah hari ketiga terjadi penurunan sejumlah 20 dari total 50 tenaga. Nah ini yang intinya dari 20 ke 50 ada penurunan dari total 50 tenaga kerja. Nah 40% yang berlangsung 3 hari kemudian naik lagi sebesar 40%. Hal ini diperbaiki dengan menggeser kegiatan B, D, dan E yang dimungkinkan karena memiliki float sebesar di daftar tersebut tadi.